Real Madrid luncurkan jersey untuk musim mendatang. Raksasa La Liga Spanyol yakni Real Madrid resmi merilis jersey baru untuk musim 2022-2023. Desainnya sendiri terlihat sederhana tapi begitu elegan. Jersey ini merupakan perpaduan dari desain klasik dan juga modern. Jersey baru ini akan memakai fitur kerat dan diberi kancing. Desain tersebut merupakan simbol peringatan ulang tahun Real Madrid yang ke-120. Bergeser ke bagian celana perang terbarunya juga didominasi warna putih. Dan ada hiasan 3 strip khas Adidas di bagian samping yang berwarna ungu. Lionel Messi bikin PSG semakin cuan. Kehadiran Lionel Messi di PSG berdampak positif bagi finansial klub. La Pulga menarik banyak sponsor baru ke Parc des Princes. Menukil dari laman Marca, Messi meningkatkan pendapatan sponsor hingga mencapai 300 hingga 310 juta euro pada musim 2021-2022 ini. Angka tersebut merupakan rekor baru bagi PSG, mengalahkan rekor musim 2018-2019 yang saat itu mencapai 295 juta euro. Paulo Dybala menangis usai mainkan laga tandang terakhir bersama Juventus. Juve bertemu dengan Lazio pada pekan ke-37 Serie A Italia. Juventus sejatinya unggul 2-0 pada babak yang pertama. Dusan Vlahovic dan juga Alvaro Morata sukses mencatatkan namanya di papan skor. Namun sayangnya Lazio kemudian mampu membalas lewat gol bunuh diri dari Alexandro dan juga aksi dari Sergej Milinkovic-Savic. Laga melawan Lazio menjadi pertandingan kandang terakhir Juventus pada musim ini. Jadi laga kontra Lazio tersebut begitu spesial untuk Dybala dan juga Giorgio Chiellini. Dybala begitu emosional saat laga Juventus berhadapan dengan Lazio usai. Pemain asal Argentina itu menangis saat harus memberikan salam perpisahan kepada fans Juventus. Sebab ini adalah laga terakhirnya sebagai pemain Juventus di Allianz Stadium. Harry Kane berharap Antonio Conte bertahan di Tottenham Hotspur. Kedatangan Antonio Conte di Tottenham Hotspur memberikan dampak yang signifikan kepada performa tim pada musim ini. Atas hal tersebutlah Harry Kane berharap Conte bisa bertahan bersama klub untuk jangka waktu yang lama. Sebelum ditangani Conte, Spurs sempat dinakodai oleh Nuno Espirito Santo. Namun sayangnya performa tim anjlok pada saat itu dan bahkan melemparkan Spurs dari persaingan zona 5 besar. Kini setelah ditangani oleh Antonio Conte, posisi Spurs kembali mampu merasa ke zona 5 besar dan bahkan sudah hampir dipastikan untuk finish di 4 besar. Dani Alves ingin bertahan lama di Barcelona. Bek asal Brasil yakni Dani Alves dikabarkan ingin bertahan bersama Blaugrana setidaknya sampai bulan Desember 2022 nanti. Dani Alves sejauh ini masih sering diberi kesempatan bermain oleh Xavi Hernandez. Sang pelatih pun disebut cukup puas dengan kontribusinya sejauh ini. Alves pun disebut senang bermain bersama Barcelona kembali. Bahkan sekarang ia disebut ingin agar durasi kontraknya di Camp Nou ditambah. Belum melaporkan, Alves berharap kepada Barcelona untuk terus mempertahankannya setidaknya sampai bulan Desember mendatang. Laporan itu kemudian juga membeberkan alasan ia ingin terus bertahan di Barcelona. Gol mengklaim bahwa Dani Alves ingin memperkuat timnas Brasil kembali. Klopp minta medali juara Piala FA untuk ditambah. Liverpool berhasil merengkuh gelar Piala FA 2021-2022. Namun tak semua pemain Liverpool yang tampil di ajang Piala FA bisa mendapatkan medali juara tersebut. Pasalnya FA menerapkan aturan hanya 40 medali saja yang diberikan kepada pemain dan juga staf tim yang juara. Manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp tak begitu senang dengan aturan tersebut. Ia menilai semua pemain yang berlaga di ajang Piala FA berhak mendapatkan medali juara itu. Jurgen Klopp total menurunkan 31 pemain yang berbeda dari babak awal hingga bisa juara di final. Klopp kini meminta kepada FA agar memberikan medali juara Piala FA tambahan kepada Liverpool. Dan pria asal Jerman itu sebelumnya juga mengeluhkan hal yang sama saat si merah berhasil menjuarai Carabao Cup. Karim Benzema persingkat liburan demi latihan lebih awal. Bintang Real Madrid Karim Benzema telah kembali berlatih lebih awal jelang final Liga Champions pada musim ini. Pemain internasional Prancis itu diberikan kesempatan untuk libur lebih lama oleh pelatih Los Blancos yakni Carlo Ancelotti jelang final Liga Champions pada tanggal 29 Mei mendatang.
Benzema tidak masuk ke dalam skuad Real Madrid untuk laga akhir pekan kemarin melawan Cadiz karena diberi waktu untuk berlibur. Ancelotti juga menyatakan bahwa Benzema tidak akan kembali untuk berlatih sampai hari Rabu. Namun nyatanya sang striker justru pamer foto di Instagram yang menunjukkan dia telah kembali ke pusat kebugaran yang berada di rumahnya di ibu kota Spanyol. Demi Liga Champions, Liverpool sedangkan pemain inti di ajang Liga Inggris. Liverpool sedang dilema untuk mencapai mimpi quadruple mereka di musim ini. Tentu mereka ingin memenangkan semuanya, tetapi hal tersebut sangat tidak mungkin di tengah padatnya jadwal di akhir musim ini. Menurut Jamie Carragher, klub harus mempertimbangkan kebugaran dari para pemain. Padatnya jadwal pertandingan mulai merugikan Liverpool. Ada beberapa pemain inti yang mengalami masalah kebugaran, seperti Mohamed Salah, Fabinho, dan juga Virgil van Dijk. Menurut Carragher, Liverpool harus membagi tenaga dan fokus sebaik mungkin. Memang mereka masih punya peluang di Liga Inggris, tetapi kesempatan di final Liga Champions nanti jauh lebih besar. Manchester United gagal ke UCL, Erik ten Hag merasa kecewa. Manajer baru Manchester United yakni Erik ten Hag mengomentari kegagalan tim barunya melaju ke Liga Champions pada musim mendatang. Setan Merah dipastikan tidak lolos ke UCL pada musim ini, dan Manchester United juga terancam gagal mengamankan satu spot ke Liga Eropa jika mereka gagal menang lawan Crystal Palace. Ten Hag mengaku sudah tahu bahwa Manchester United tidak akan berlaga di Liga Champions pada musim depan. Sang manajer mengaku kecewa berat karena ia menilai klub sekelas Manchester United tidak bermain di kompetisi elit tersebut. Tembis Xavi, Frenkie de Jong minta tidak dijual. 2 pekan terakhir nama De Jong cukup santer dikaitkan dengan Manchester United. Sang gelandang dilaporkan jadi target transfer dari Erik ten Hag yang merupakan mantan manajernya di Ajax Amsterdam. The Mirror melaporkan bahwa De Jong baru-baru ini menemui Xavi Hernandez. Ia kemudian mengutarakan keinginannya untuk bisa bertahan di Barcelona. Laporan tersebut mengklaim bahwa De Jong memohon kepada Xavi untuk tidak dijual ke Manchester United. Sang gelandang dilaporkan masih nyaman bermain di Barcelona, apalagi ia merasa berkembang semenjak ditangani oleh Xavi Hernandez. Laporan itu mengklaim bahwa Xavi sendiri juga tidak ingin berpisah dengan De Jong. Namun Xavi tahu bahwa Barcelona butuh uang banyak pada musim panas nanti. Jadi ia menyerahkan semua ke manajemen Barcelona, meski ia berharap De Jong tidak bakal dijual. Arsenal hampir dipastikan gagal ke Liga Champions. Arsenal terancam gagal bermain di Liga Champions musim mendatang. The Gunners sempat menembus 4 besar, tetapi 2 kekalahan beruntun jadi awal bencana besar tersebut. Arsenal keok 2-0 di markas Newcastle United, dan hasil buruk itu membuat The Gunners merelakan peringkat 4 untuk Tottenham yang sebelumnya berhasil menang di pekan yang sama. Sebelumnya 4 besar ada di tangan Arsenal. Andai bisa mengalahkan Spurs, Arsenal dipastikan mengamankan slot terakhir 4 besar. Dan kini Tottenham hanya butuh hasil imbang melawan Norwich City di laga terakhir untuk memastikan finish di 4 besar. Atletico Madrid pastikan bakal permanenkan Antoine Griezmann. Atletico Madrid akhirnya memberikan kepastian mengenai masa depan dari Antoine Griezmann. Mereka memastikan bahwa sang penyerang tidak akan kembali ke Barcelona pada musim panas nanti. Baru-baru ini pihak Atletico mengkonfirmasi bahwa mereka ingin mempermanenkan sang striker tersebut. Keinginan untuk mempertahankan Griezmann itu disampaikan langsung oleh sang presiden yakni Enrique Cerezo, yang memastikan bahwa pihaknya akan melakukan segala cara agar bisa mempertahankan Griezmann di musim panas nanti. Barcelona segera rampungkan kontrak baru Pablo Gavi. Teka-teki mengenai masa depan dari Pablo Gavi dilaporkan akan segera berakhir. Barcelona dikabarkan segera mengikat sang gelandang muda dengan kontrak baru dalam waktu yang dekat ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, manajemen Barcelona baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan agen Gavi yakni Ivan de la Pena. Kedua pihak dikabarkan sudah sepakat untuk memperpanjang kontrak Gavi hingga tahun 2027 mendatang. Resmi, Gareth Bale bakal tinggalkan Real Madrid. Gareth Bale dipastikan meninggalkan Real Madrid pada akhir musim ini. Bale memang sudah habis kontraknya per Juli mendatang dan tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Santiago Bernabeu. Dalam 2 tahun terakhir, dia terpinggirkan dari tim utama meski kondisinya fit.
Sudah begitu, Gareth Bale juga punya hubungan yang tak harmonis dengan fans dari Real Madrid karena dianggap menomorduakan tim. Meski demikian, sampai saat ini belum ada kepastian kemana Gareth Bale akan pergi pada musim mendatang. Yang pasti Bale akan kembali merumput di Liga Inggris. Dan banyak berita yang beredar bahwa Gareth Bale akan kembali lagi ke Tottenham Hotspur. Barcelona selangkah lebih dekat amankan jasa Ruben Neves. Klub La Liga Spanyol Barcelona dilaporkan akan mendapatkan tambahan tenaga di sektor lini tengah mereka. El Blaugrana dilaporkan sedikit lagi akan mengamankan jasa dari Ruben Neves dari Wolverhampton. Sport melaporkan bahwa Barcelona sudah menguji transfer Ruben Neves. Diketahui Xavi sangat mendambakan jasa Neves di timnya dan ia menilai pemain timnas Portugal itu punya kemampuan yang di atas rata-rata. Selain itu juga gaya bermainnya juga dianggap cocok dengan gaya bermain dari Barcelona. Barca saat ini sedang berbicara dengan Jorge Mendes yang merupakan agen dari Neves. Mereka sedang merundingkan kepindahan sang gelandang menuju Camp Nou Stadium. Sejauh ini proses pembicaraan ini sudah mencapai tahap akhir, sehingga Barcelona dikabarkan bisa segera mengamankan jasa sang gelandang tersebut. Erik ten Hag senang anak emasnya siap ikut ke Manchester United. Pelatih baru Manchester United yakni Erik ten Hag kali ini merasa senang. Pasalnya salah satu anak asuhannya di Ajax sudi untuk ia ajak ke Old Trafford. Seperti yang dilaporkan oleh Sky Sport, Jurgen Timber telah menolak pendekatan dari Bayern Munchen sebab ia lebih memilih untuk menemani Erik ten Hag ke Old Trafford. Manchester United sendiri serius untuk mendatangkan Timber di musim mendatang sesuai dengan keinginan sang arsitek yang memang berencana untuk memboyong beberapa anak asuhannya dari Ajax. Jurgen Timber memang menjadi salah satu pemain kunci bagi Ajax musim ini, terbukti dari statistik dan juga jumlah penampilan yang menonjol dari pemain yang lain. Ajax sendiri telah mematok harga yang cukup murah untuk pemain masa depan sepertinya. Dilansir dari Transfermarkt, Manchester United harus merogoh kocek tak kurang dari 500 miliar rupiah. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.